semuanya, perkenalkan nama saya Luisa Novita Riani. Hari ini saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan logistik yang ada di Indonesia. Saya dengan NIM nomor 25110053 akan menjelaskan. Sekarang juga, teman-teman, pernah nggak sih kalian itu mikir kenapa harga barang di Indonesia di tiap-tiap daerahnya itu bisa berbeda banget? Padahal barangnya itu sama. Nah, jawabannya itu ada di satu hal yang sering kita anggap sepele, yaitu logistik. Logistik sendiri adalah proses bagaimana barang disimpan, diatur, dan distribusikan dari tempat asal sampai ke tangan konsumen. Mulai dari produksi, penyimpanan di gudang, sampai pengiriman ke toko atau langsung ke rumah kita. Itu semua adalah bagian dari logistik. Salahnya, Indonesia itu bukan negara yang biasa. Kita adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau. Yang artinya, distribusi barang nggak bisa cuma lewat jalan darat. Kita juga membutuhkan kapal, pesawat, dan berbagai jalur transportasi lain. Ini nih yang bikin sistem logistik di Indonesia jadi lebih kompleks, lebih mahal, dan lebih menantang dibandingkan dengan negara lain. Masalah pertama adalah infrastruktur yang belum merata. Di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, akses jalan pelabuhan dan gudang sudah cukup baik. Tetapi di daerah terpencil, kondisinya masih jauh berbeda. Ada jalan yang rusak, akses terbatas, bahkan ada daerah yang sulit dijangkau kendaraan besar. Akibatnya, pengiriman barang ke daerah tersebut jadi lebih lama dan biayanya lebih tinggi. Masalah kedua adalah biaya logistik yang tinggi. Indonesia termasuk negara dengan biaya logistik yang cukup besar. Kenapa? Karena banyak faktor, mulai dari harga bahan bakar, jarak pengiriman, hingga sistem distribusi yang belum efisien. Nampaknya jelas, yaitu harga barang jadi jauh lebih mahal, terutama di daerah yang jauh dari pusat distribusi. Selain itu, masalah lain adalah sistem yang belum terintegrasi dengan baik. Kadang antara produsen, distributor, dan pemerintah belum bekerja secara maksimal. Akibatnya, terjadi keterlambatan, bahkan penumpukan barang di pelabuhan. Hal seperti ini membuat proses distribusi menjadi tidak efisien dan memakan waktu lebih lama. Semua masalah ini akhirnya berdampak langsung ke kita. Harga barang menjadi mahal, pengiriman lama, dan ketersediaan barang tidak merata. Jadi, sebenarnya logistik itu bukan cuma urusan perusahaan atau pemerintah, tetapi juga berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah terpencil dan wilayah timur di Indonesia. Pembangunan jalan, pelabuhan, serta fasilitas logistik lainnya harus menjadi prioritas agar distribusi barang dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Kedua, diperlukan peningkatan efisiensi dalam sistem logistik melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem yang terintegrasi dapat membantu mempercepat arus informasi, mengurangi keterlambatan, serta meminimalisir penumpukan barang di titik-titik distribusi. Ketiga, penting adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya. Kerjasama yang solid akan menciptakan sistem logistik yang lebih terorganisir dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia di bidang logistik juga tidak kalah penting. Tenaga kerja yang kompeten akan mampu mengelola sistem distribusi secara lebih profesional dan efektif. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sistem logistik di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai penutup, bisa kita pahami bahwa permasalahan logistik di Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Masalah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi geografis sebagai negara kepulauan, keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, hingga sistem distribusi yang masih belum berjalan secara optimal. Dampaknya pun tidak bisa dianggap sepele, karena langsung dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari harga barang yang tidak merata, keterlambatan distribusi, hingga kesenjangan akses terhadap kebutuhan pokok di berbagai daerah. Oleh karena itu, perbaikan di sektor logistik menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya untuk mendukung
dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.